Bayangkan, sebuah perusahaan lebih kaya dari negara manapun di zamannya. Armada kapalnya menguasai lautan, tentaranya menaklukkan wilayah asing, dan pengaruhnya mengguncang dunia. Tapi semuanya hancur. Bukan karena perang besar, bukan pula karena kekuatan asing, melainkan karena keserakahan, darah, dan pengkhianatan. Inilah kisah kebangkitan dan kejatuhan VOC, perusahaan terkaya yang pernah ada dalam sejarah manusia. Sebelum Amsterdam menjadi pusat aktivitas dagang Belanda pada abad ke-17, kota-kota perdagangan utama di kawasan ini adalah Bruges dan Antwerp. Kedua kota ini menjadi magnet bagi para pedagang dari seluruh penjuru Eropa. Di antara mereka adalah bangsa Portugis, pelopor perdagangan internasional pada abad ke-16 yang telah membangun jaringan dan pos perdagangan global demi membawa barang-barang eksotis, terutama rempah-rempah dari timur jauh ke daratan Eropa. Pada masa itu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Belanda, Belgia, dan Luxembourg berada di bawah kekuasaan mahkota Spanyol. Spanyol sendiri saat itu berada dalam uni dinasti dengan Portugal, dan keduanya merupakan bagian dari Kekaisaran Habsburg, kekuatan dominan di Eropa pada zaman itu. Namun, hubungan antara Belanda dan penguasa Spanyol mulai memburuk dengan cepat, terutama karena perbedaan keyakinan. Belanda baru saja menganut agama Protestan, sedangkan Spanyol sangat setia pada Katolik. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam bentuk pemberontakan besar yang dikenal sebagai Pemberontakan Belanda pada tahun 1566. Dalam konflik ini, Belanda berjuang untuk meraih kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Portugis bekerja sama dengan Spanyol dan keluarga bankir Jerman yang sangat berpengaruh seperti Fugger dan Welser. Fugger dan Welser mulai memindahkan jalur perdagangan mereka dari pelabuhan Belanda seperti Antwerp dan Bruges ke kota Hamburg di Jerman. Langkah ini secara drastis memukul ekonomi Belanda karena mereka kehilangan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Selain itu, pemindahan jalur ini mengacaukan rantai pasok global karena pihak Portugis kesulitan memenuhi permintaan rempah-rempah yang terus meningkat. Akibatnya, harga rempah pun melonjak tajam. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sabotase ekonomi ini, para pedagang Belanda didorong untuk ikut terjun langsung dalam perdagangan rempah-rempah dan menyaingi Portugis. Namun, ada satu masalah besar. Belanda tidak tahu kemana mereka harus berlayar untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut, karena Portugis sangat merahasiakan peta jalur pelayaran mereka yang menuju wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Setelah melakukan operasi rahasia untuk mendapatkan dan memverifikasi peta pelayaran menuju Kepulauan Rempah, pada tahun 1595, Belanda akhirnya mengirimkan armada pertamanya yang terdiri dari 4 kapal, dipimpin sebagian oleh Cornelis de Houtman. Mereka berlayar menuju Banten, pelabuhan utama penghasil lada di bagian barat Pulau Jawa. Namun ketika mereka tiba di Banten pada bulan Juni 1596, rombongan Belanda langsung menghadapi konflik, baik dengan Portugis yang telah lama hadir di sana, maupun dengan penduduk lokal yang enggan berdagang dengan para pendatang baru ini. Setelah berhasil membawa pulang sedikit rempah-rempah dan kehilangan separuh awak kapal akibat pertempuran serta wabah penyakit, ekspedisi ini pun akhirnya dihentikan dan memutuskan untuk kembali ke tanah Belanda. Tahun berikutnya, armada Belanda kembali dari pelayaran mereka dengan membawa cukup banyak muatan yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Usaha mereka kemudian ditingkatkan pada tahun 1598 ketika armada berisi 8 kapal di bawah komando Jacob van Neck berhasil menjadi pedagang Belanda pertama yang mencapai Kepulauan Maluku, sumber utama lada dan pala di kawasan tersebut. Keberhasilan ini memungkinkan mereka untuk memotong peran para perantara Jawa dalam perdagangan rempah-rempah. Kapal-kapal itu kembali ke Eropa antara tahun 1599 dan 1600 dengan membawa keuntungan yang mencengangkan hingga 400%. Meskipun potensi keuntungan sangat besar, ekspedisi-ekspedisi ini tetap memiliki resiko yang tinggi, ancaman penyakit, pembajakan, dan kapal karam yang bisa saja menghapus seluruh armada dan kru dalam sekejap.
Dari sudut pandang investor, kegagalan semacam ini berarti kerugian total tanpa harapan pengembalian modal. Untuk mengatasi resiko ini, para pedagang Belanda memutuskan untuk tidak lagi mendanai satu ekspedisi saja. Sebagai gantinya, mereka mengumpulkan modal secara kolektif dan membaginya ke dalam berbagai ekspedisi. Cara ini memungkinkan kerugian dari satu pelayaran ditanggung oleh bersama. Sementara keberhasilan ekspedisi lainnya tetap bisa mendatangkan keuntungan yang konsisten. Pendekatan serupa telah diterapkan oleh Inggris ketika mereka mendirikan East India Company pada tahun 1600. Sebagai tanggapan, Belanda pun mendirikan perusahaan dagang yang serupa, yakni Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC pada tahun 1602. VOC membangun pos perdagangan permanen pertamanya di Banten pada tahun 1603. Tak lama kemudian, pada 1611, mereka juga mendirikan pos perdagangan lain di kota yang kini dikenal sebagai Jakarta. Kota tersebut kemudian dijadikan sebagai markas utama VOC di Asia dan dinamakan Batavia oleh Gubernur Jenderal pertama mereka, yaitu Jan Pieterszoon Gont. Meskipun Gubernur Jenderal memiliki wewenang resmi di wilayah Asia, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Dewan yang beranggotakan 17 pemegang saham utama di Belanda. Selain bersaing dengan kehadiran Portugis yang telah lebih dulu eksis di kawasan itu, VOC juga menghadapi ancaman yang meningkat dari perusahaan dagang Inggris, yaitu East India Company, yang sejak tahun 1610-an mulai mendirikan sejumlah pos dagang di kepulauan rempah-rempah. Persaingan antara kedua perusahaan dagang ini memuncak secara brutal pada tahun 1623 ketika pejabat VOC di Pulau Ambon menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi 21 orang. 10 diantaranya adalah anggota East India Company. Mereka dituduh merencanakan pemberontakan untuk merebut kendali atas pos perdagangan dari tangan Belanda. Insiden ini memicu krisis diplomatik antara Inggris dan Belanda, yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama meletusnya Perang Inggris-Belanda pertama pada tahun 1652. Walaupun fokus utama VOC adalah di pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Nusantara, operasi mereka dengan cepat meluas ke wilayah Asia lainnya. Kapal-kapal VOC mengangkut barang-barang dari Belanda ke berbagai pos perdagangan di Asia, yang kemudian ditukar dengan logam mulia seperti perak dan tembaga dari Jepang. Logam ini selanjutnya ditukar lagi dengan barang-barang mewah seperti sutra, kapas, porselen, dan tekstil dari kekaisaran besar Asia, seperti India, Mughal, dan Tiongkok dari dinasti Qing. Produk-produk ini kemudian diperdagangkan di kawasan Asia atau dikirim kembali ke Eropa untuk dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ekspansi awal VOC sebagian besar mengorbankan posisi Portugis di Asia, yang saat itu semakin kehilangan dominasinya dalam perdagangan Asia Timur. VOC juga berhasil menguasai pos dagang di Dejima, sebuah pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, yang selama lebih dari 2 abad menjadi satu-satunya tempat di mana bangsa Eropa diizinkan untuk berdagang dengan Jepang. Pada tahun 1652, Jan van Riebeeck mendirikan sebuah pos di ujung barat daya Afrika sebagai tempat perhentian kapal-kapal dagang milik VOC yang berlayar antara Eropa dan Asia. Pos ini kemudian berkembang menjadi koloni Tanjung dan akhirnya menjadi kota Cape Town. Selain fokus pada perdagangan, VOC juga mendanai ekspedisi penjelajahan sebagai bagian dari semangat penemuan ilmiah di era keemasan Belanda. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Henry Hudson, navigator asal Inggris yang disewa oleh VOC pada tahun 1609 untuk mencari jalur timur laut menuju Asia. Namun karena terhalang es, Hudson justru berlayar ke arah barat dan menemukan jalur-jalur baru di Amerika Utara yang menjelajahi sungai yang kini dikenal sebagai Sungai Hudson. Dan kelak, Belanda mendirikan pemukiman New Amsterdam di mulut sungai tersebut, yang kemudian menjadi kota New York. VOC juga berperan besar dalam pemetaan garis pantai Australia dan Selandia Baru di abad ke-17, melalui pelaut seperti Willem Janszoon dan Abel Tasman, meskipun wilayah ini tak pernah mereka jajah. Menjelang tahun 1669,
VOC menjelma menjadi perusahaan swasta terkaya di dunia dengan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, dan 10.000 tentara. Mereka mampu memberikan dividen tahunan sebesar 40% kepada para investornya. Namun, kejayaan ini mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan perdagangan dengan Jepang akibat pembatasan ekspor logam mulia oleh pemerintah Jepang mulai melemahkan jaringan perdagangan intra-Asia milik VOC. Di saat yang sama, persaingan dari Inggris dan Perang Anglo-Belanda mengganggu aliran rempah ke Eropa. Meski VOC masih mampu menekan harga rempah untuk menghambat saingan mereka, nilai pasar rempah-rempah terus menurun. Ketika Prancis dan Denmark juga mulai masuk ke pasar Asia, VOC terpaksa menutup pusat perdagangannya di Banten pada tahun 1684. Upaya meniru model bisnis rempah di pantai Malabar, India juga gagal karena selera pasar Eropa berubah ke komoditas lain seperti teh, kopi, tekstil, dan gula. Pada tahun 1721, mereka menghentikan upaya ini dan mulai beralih dari perdagangan rempah bernilai tinggi ke perdagangan komoditas dengan volume besar, namun margin keuntungan yang lebih kecil. VOC pun menggandakan ukuran armadanya dan mencari sumber logam mulia baru untuk membeli komoditas di pasar Asia. Antara 1680 hingga 1720, volume muatan kapal dari Asia meningkat 125%. Namun, keuntungan hanya naik 78%, sementara biaya operasional melonjak drastis. Meski demikian, harga saham VOC tetap meningkat dan bahkan mencapai puncaknya di tahun 1720-an. Namun, memasuki paruh akhir abad ke-18, VOC mulai runtuh. Selain faktor eksternal seperti jatuhnya nilai perdagangan intra-Asia dan persaingan dari produk gula murah asal Karibia dan Brazil, kesalahan internal seperti korupsi, kepemimpinan yang buruk, dan manajemen keuangan yang lemah memperparah kondisi perusahaan. Salah satu tragedi terbesar terjadi pada 1740 di Batavia saat VOC dan pasukan Jawa membantai lebih dari 10.000 warga Tionghoa karena isu pemberontakan. Reputasi VOC hancur, baik di Asia maupun di Belanda. Gubernur Jenderal Adrian Falconer bahkan ditahan dan meninggal di penjara sebelum sempat diadili. Meski tetap beroperasi dan menghasilkan keuntungan hingga tahun 1780, perusahaan ini tidak mampu bertahan dari hantaman besar saat pecahnya Perang Anglo-Belanda keempat. Armada dan pelabuhan VOC dihancurkan oleh Inggris. Pos-pos penting di Afrika Selatan, India, Sri Lanka, dan Indonesia mulai dikuasai oleh Inggris. Meski wilayah-wilayah ini dikembalikan melalui Perjanjian Paris 1784, Inggris berhasil memperoleh kesepakatan perdagangan bebas di Hindia Belanda yang meruntuhkan dominasi VOC. Akhirnya, pada 1 Maret 1796, VOC dinasionalisasi oleh Batavia. Berakhir sudah perjalanan 2 abad dari perusahaan dagang terbesar dan terkaya yang pernah ada dalam sejarah dunia. Itulah kisah VOC di mana perusahaan terbesar dan terkaya pada zamannya runtuh karena keserakahan manusia.